Ya, ya. Oke, halo Oke, halo dokter. dokter. Gimana kabarnya Gimana dok? kabarnya dok? Ya, halo Ya, halo Dokter Clara dan dokter Dokter Clara dan Fajar, dokter selamat Fajar, pagi. selamat pagi. Dan Pagi. juga Dan juga rekan-rekan rekan-rekan yang bergabung yang dalam bergabung dalam podcast pada pagi podcast hari pada ini. pagi hari ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. ya mungkin ya mungkin perkenalan kembali ya perkenalan tadi sudah kembali ya tadi disampaikan sudah oleh disampaikan oleh Dokter Ajeng. Rajeng. Nama Nama saya saya kalau yang lengkap ini kalau Dokter yang lengkap Hewan ini dokter hewan Fathanuddin Aziz Fathanuddin Aziz, MBiotek PhD. MBiotek PhD. Ya, Ya, saya saya tadi sudah disampaikan tadi juga sudah jadi disampaikan menjadi juga jadi dosen di menjadi dosen di Prodi Sarjana Prodi Terapan Sarjana Teknologi Terapan Veteriner Teknologi Veteriner, dan dan saat ini saat juga ini juga sedang mengemban sedang amanah mengemban sebagai amanah sebagai Ketua Program Ketua Studi Program Studi Sarjana Terapan Sarjana Teknologi Terapan Veteriner Teknologi Veteriner, Sekolah Vokasi Sekolah UGM. Vokasi UGM. Untuk Untuk latar belakang pendidikan latar saya belakang untuk pendidikan saya S1 untuk dan S1 profesi dan dokter hewan profesi dokter hewan diselesaikan di FKH diselesaikan UGM di FKH UGM tahun tahun 2011. 2011. Kemudian untuk gelar Kemudian master untuk pada gelar program master studi pada bioteknologi program di studi bioteknologi universitas di yang sama di universitas UGM. yang sama di UGM. Kemudian Kemudian untuk S3 saya di untuk Hiroshima S3 saya di University Hiroshima Jepang University Jepang yang selesai yang sebenarnya masih baru selesai juga di sebenarnya tahun masih baru juga di 2019, tahun Dok. 2019. Ya, kemudian Ya, untuk kemudian kebidangan untuk saya memang kebidangan saya memang khususnya di bakteriologi khususnya di begitu karena bakteriologi begitu karena penelitian S1, S2, penelitian S3 S1, ini S2, tentang S3 ini tentang bakteriologi. bakteriologi. Tetapi juga Tetapi saya juga mendalami saya terkait dengan mendalami terkait molekuler dengan begitu. molekuler gitu. Jadi kebetulan Jadi untuk kebetulan di untuk bidang di bird bidang sexing yang bird sedang sexing yang sedang kita podcast pada hari kita ini podcast memang pada saya hari ini merupakan memang salah saya satu merupakan pengampu salah di satu mata pengampu di kuliah mata kuliah bioteknologi terapan, bioteknologi terapan, di mana memang di di mana dalamnya juga memang di kita dalamnya juga mengajarkan kepada kita mahasiswa mengajarkan terkait kepada dengan mahasiswa salah terkait satunya sih dengan bird salah sexing ya. satunya si bird sexing ya. Di samping itu juga ada Di samping itu juga ada pemanfaatan pemanfaatan khususnya molekuler khususnya teknologi molekuler ya teknologi untuk ya untuk deteksi-deteksi yang deteksi-deteksi yang lainnya. lainnya. Seperti itu. Dan kami juga Dan kami juga melakukan beberapa melakukan penelitian beberapa terkait penelitian dengan terkait bird dengan sexing bird sexing, dan saya juga dan saya senang juga sekali pada hari ini senang diberi sekali pada kesempatan hari ini untuk bisa diberi sharing kesempatan ini untuk kepada bisa sharing rekan-rekan ini semua kepada rekan-rekan semua terkait dengan terkait bird dengan sexing. Ya. bird sexing. Ya, Mungkin itu Bu mungkin itu Bu Dokter Clara dan Bu Dokter Dokter Fajar yang Clara dan bisa Bu saya Dokter sampaikan Fajar sedikit yang dengan bisa saya sampaikan perkenalan. sedikit dengan perkenalan. Udah Udah langsung langsung masuk ke masuk ke setting setting nih. langsung aja Langsung aja dong. dong. Ini pasti Ini pasti di di setting itu setting itu namanya agak namanya ini agak ya, ini ya. Setting. eh, Eh, karena bahasa karena Inggris bahasa jadi Inggris mungkin jadi bisa mungkin bisa dijelasin lebih lebih umum lagi umum dong. lagi dok. Oh ya, Oh iya, sebenarnya ya karena sebenarnya bird ya sexing ini karena bird sexing ini ya ditemukan di ya luar negeri gitu ditemukan di ya luar untuk negeri gitu metodenya, ya terus untuk kemudian metodenya, terus juga kemudian juga apa namanya apa namanya teknologi PCR memang teknologi ini PCR memang ini merupakan salah satu teknologi yang ya juga kita dari Indonesia memang adopsi. Jadi merupakan salah bird satu sexing sendiri teknologi memang yang kita secara dari garis Indonesia. besar Jadi atau sexing sendiri sederhananya adalah sederhananya adalah bagaimana bagaimana kita bisa kita bisa menentukan menentukan jenis kelamin jenis dari kelamin burung. dari. Jadi Jadi kalau kalau mungkin mungkin orang-orang yang orang-orang yang memang biasa atau memang biasa penghobi atau burung ya penghobi dok ya, burung ya dok ya, mungkin mungkin lebih mudah sih lebih untuk mudah sih menentukan untuk jenis menentukan jenis kelamin ya. kelamin ya. Biasanya mereka Biasanya mereka melihat misalkan melihat misalkan berdasarkan morfologi berdasarkan atau morfologi misalkan atau misalkan penampakan yang terlihat penampakan yang dari terlihat luar dari luar burungnya begitu ya. burungnya Jadi begitu misalkan ya. dari Jadi bentuk misalkan dari kepala, bentuk kemudian kepala, kemudian warna, terus warna, kemudian terus ciri kemudian khusus ciri ya. khusus
yang dimana itu yang memang dimana itu memang dengan dengan keseharian keseharian dan juga pengalaman dan yang juga cukup panjang pengalaman dari yang para cukup penghobi panjang dari burung para ini penghobi burung ini mudah begitu ya mudah begitu untuk ya untuk menentukan mana jenis kelamin menentukan mana jenis burung kelamin yang jantan dan burung yang jantan dan betina begitu ya. betina. Tetapi seringkali juga nih para penghobi burung juga sering tertipu juga ini dok terkait dengan menentukan jenis-jenis kelamin burung begitu ya. Dan apalagi orang awam begitu ya, mungkin kalau diberikan burung jantan dan betina, mungkin mereka juga tidak tahu ya bagaimana cara membedakan burung yang jantan dan betina. Jadi memang bird sexing ini secara awamnya begitu ya, bagaimana kita bisa menentukan jenis kelaminnya. Begitu kira-kira Dokter Clara dan Dokter Fajar. Oke, terima kasih Oke dok. dok. Aziz sudah dijelasin ya apa itu sexing. Lalu dok, kita pengen tahu nih dok, metodenya apa aja sih yang bisa dilakukan untuk kita bisa tahu jenis kelamin di burung itu, terutama burung yang susah dibedakan ya jantan betinanya, itu metode untuk bird sexingnya seperti apa aja metodenya? Ya, sebenarnya untuk dalam menentukan jenis kelamin burung ini ada banyak ya dok ya. Jadi kalau menggunakan metode yang paling simpel, tetapi ini hanya bisa dilakukan biasanya oleh orang-orang yang berpengalaman begitu ya, atau yang memang mereka biasa dalam apa namanya dalam membiakkan burung begitu, atau pemerhati burung begitu, atau tadi ya penghobi burung misalkan ini mungkin bahasanya agak anu ya dok ya, agak apa namanya agak sedikit spesifik begitu ya. Jadi misalkan dengan Jadi dok, perlu laparoskopi pakai bahasa yang begitu ya. paling umum aja, karena kan Nah ini apa namanya, supaya ya lebih mudah dipahami. ya jadi biasanya kalau yang paling mudah itu ya kalau dari para penghobi ya, dari para penghobi atau para tadi orang yang biasa memelihara burung, ya mereka melihat ciri-ciri penampakan luar dari burungnya ya. Jadi misalkan tadi ada bentuk kepalanya yang dia besar, terus kemudian bentuk paruh, atau misalkan bentuk apa namanya lubang hidung, atau misalkan bentuk apa namanya badannya ya, terus kemudian sayap atau ekor atau bagian tubuh-tubuh dari burung yang memang itu biasanya mengarah ke jantan begitu ya, ataupun mengarah ke betina seperti itu. Jadi hanya berdasarkan itu, atau juga biasanya dari para penghobi burung mereka ini kalau burung-burung yang sudah mulai bertelur begitu ya, nanti kadang di apa namanya dengan melihat kalau bahasa Jawanya itu tulang supit di bagian apa namanya bagian anus atau bagian kloaka dari burung itu, mereka bisa merasakan jarak misalkan apakah ini kira-kira jantan atau betina seperti itu. Jadi itu adalah metode yang paling umum begitu ya, dilakukan oleh para peternak burung atau penghobi burung dalam menentukan jenis kelamin burung seperti itu. Oke, itu kan metode konvensional ya dok ya. Kalau Ya, ada metode yang lebih apa namanya, bisa metode lain nggak yang bisa dilakukan apa ya, menentukan jenis kelamin? ya. Jadi memang untuk penentuan jenis kelamin burung ini ada hal yang menarik ya. Jadi tadi disampaikan bahwa memang yang paling sederhana dalam menentukan jenis kelamin burung ini biasanya adalah dengan melihat morfologi atau penampakan luar dari burung begitu ya. Nah, tetapi yang sering terjadi adalah
dengan melihat struktur anatomi ini saja itu masih salah gitu ya. Karena apa? Karena ternyata diketahui. Jadi kalau di bahasa apa namanya bahasa ilmiahnya itu ada monomorfik ya, atau kesamaan antara morfo atau penampakan. Jadi kesamaan penampakan antara burung jantan dan burung betina begitu ya, sehingga itu sulit untuk dibedakan begitu. Dan itu pun juga dilaporkan nih, kalau kita baca sebenarnya banyak artikel ilmiah yang membahas, jadi lebih dari 50% spesies burung yang ada di dunia ini itu eh, dia sifatnya adalah tadi monomorfik gitu ya, artinya sulit untuk dibedakan Sulit antara dibedakan. jantan dengan betina itu ya. Jadi ini kami juga sebenarnya praktik langsung begitu ya, bahkan eh, kita pernah begitu beberapa kali beli burung dok gitu ya. Dan ini sebenarnya yang jual juga orang yang ekspertis begitu ya, yang biasa begitu, ternyata mereka juga juga salah begitu ya, berdasarkan pengalamannya mereka yang berpuluh-puluh tahun, mereka juga masih salah dalam dalam menentukan jenis kelamin. Nah, ini adalah keterbatasan yang ada dalam menentukan jenis kelamin burung berdasarkan tadi ya, morfologi atau penampakan luar dari burung, ataupun anatomi yang masih bisa diraba begitu ya, atau dilihat, dipegang, itu pun juga masih salah. Nah, sebenarnya ada metode-metode lain dok yang memang yang lebih ilmiah begitu ya, dalam menentukan jenis kelamin burung. Ini misalkan dengan fansexing. Tadi fansexing itu kurang lebih adalah dengan melihat tulang supit ya, dimana kalau yang betina itu lebih lebar biasanya daripada dengan yang jantan begitu ya, tetapi ini hanya burung-burung yang dewasa saja. Nah, ada juga metode lain yang sebenarnya juga cukup apa namanya cukup baik ya, misalkan dengan laparoskopi. Laparoskopi artinya kita dengan apa ya, membuat lubang begitu ke dalam perut burung, kemudian kita melihat ada tidak sih di sana ovarium atau testis, atau kelamin jantan atau kelamin betina dari burung tersebut. Nah, itu terus kemudian misalkan dengan sexing steroid ya. Jadi itu kita bisa mendeteksi berdasarkan hormonnya ya. Jadi kalau yang jantan nanti misalkan nih, kalau bahasa bahasa kita ya testosteron begitu ya. Terus kemudian kalau yang betina apa begitu. Terus kemudian ada juga yang karyotyping ya. Karyotyping ini karena kalau apa yang jantan itu kan kromosomnya, kalau bahasa ininya kembali ya, itu adalah yang ZZ kalau jantan, kalau yang betina itu yang ZW. Nah, cuma metode ini memang ini metode lama semua ya dok ya. Jadi metode lama semua, dan sampai dengan saat ini juga masih ada yang menggunakan, tetapi sudah apa ya, sudah mulai beralih sebenarnya, karena metode ini dirasa akurasinya pun kadang masih belum begitu tinggi begitu ya, terus kemudian mahal begitu, terus kemudian juga kadang ini menyebabkan rasa sakit pada hewan yang sedang diperiksa. Nah, Pasif ya dok ya. ya, jadi dari beberapa tadi ya metode yang paling konvensional, terus kemudian yang agak ilmiah, terus kemudian, nah ini memang yang paling tinggi dalam tingkat akurasi dalam menentukan jenis kelamin burung itu adalah dengan metode PCR ya. Jadi metode PCR ini secara sederhana adalah bagaimana kita bisa melihat DNA-nya, jadi DNA dari burung ini, dan kita bisa menentukan kelamin burung ini jantan atau betina begitu ya, seperti itu. Dimana kalau yang jantan tadi sederhananya saya sampaikan, kalau kalau di biologi ini kromosomnya ZZ, sedangkan kalau yang betina itu adalah yang ZW. Kita hanya perlu melihat itu, terus kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang akurat. Dan kami pun juga sudah di lab begitu ya, di Prodi Tekver kami sudah meneliti, sudah membuktikan pada berbagai spesies burung, dan metode ini sangat sangat akurat sekali, seperti itu dok.
Ngomong-ngomong karena sudah masuk ke metodenya pakai PCR, Dok. Ini agak sedikit menarik ya, Dok ya. Karena kan yang diketahui orang-orang sekarang udah nggak asing lagi, Dok, dengan PCR ya. Semenjak ada corona ini kita sedikit diuntungkan kalau misalnya kita mau edukasi tentang PCR kita lebih mudah. Karena mereka tahu tentang PCR. Nah, PCR yang digunakan di sini sama kan ya, Dok ya. Metodenya kan sama kan ya seperti yang digunakan untuk yang di virus corona ini ya, Dok ya. Ini agak berbeda, Dok. Jadi kalau yang memang nama basic prinsipnya sama ya. Jadi PCR ya, polymerase chain reaction. Nah, ini cuma kalau yang digunakan di burung ini ada sedikit perbedaan, dan sebenarnya PCR kalau untuk yang corona itu yang lebih advance begitu ya. Sedangkan kalau yang kita gunakan untuk molecular sexing ini bahkan yang masih sebenarnya PCR yang masih konvensional begitu, Dok. Tetapi berarti yang sederhana gitu ya, Dok ya. Sederhana, tetapi sudah memberikan hasil yang baik begitu ya. Karena sebenarnya juga tujuan utama dalam molecular sexing atau PCR untuk molecular sexing dan juga corona ini sebenarnya agak berbeda, Dok. Begitu ya. Kalau virus corona kan dia RNA ya. Cuman metodenya, ya, tetapi basic prinsipnya basic adalah metodenya ya sama. Prinsip metodenya sama. Intinya memperbanyak DNA gitu ya, Dok ya, memperbanyak DNA, materi genetiknya seperti itu. Yang Kalau dari sisi ini, Dok, dari sisi sampel yang diambil, Dok, kalau misalkan kan ada tuh kadang ada dari darah, kemudian ada dari swab seperti itu. Kalau untuk yang bird sexing ini gimana, Dok? Diambil dari mana ini, Dok? Jadi untuk bird sexing ini jadi sama ya dengan untuk seluruh intinya metode-metode laboratorik yang menggunakan tadi ya PCR seperti itu ya. Jadi yang kita butuhkan adalah material genetiknya ya. Jadi material genetik berupa DNA gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan materi genetik DNA ini dari burung begitu ya. Nah, ini memang untuk metodenya ada banyak, Dok, untuk sampelnya. Jadi kita bisa menggunakan bulu cabut ya. Jadi yang bulu yang biasanya masih muda, khususnya yang kalau yang mau bagus memang yang masih muda begitu ya. Tetapi itu yang harus dicabut ya, bukan yang rontok. Jadi bukan bulu rontok, tetapi yang paling bagus adalah yang bulu cabut, karena kualitas dari materi genetiknya memang lebih fresh dan lebih bagus kalau berasal dari bulu yang dicabut begitu ya. Itu terus kemudian kita juga bisa menggunakan salah satunya adalah dengan melakukan swab pada bagian mulut, Dok, dari burungnya begitu ya. Jadi intinya adalah kita jadi kalau di dalam mulut kita itu sebenarnya, nah ini kalau bahasa biologi lagi ya, jadi ada epitel itu yang sebenarnya itu merupakan bagian sel dari burungnya, dan itu juga merupakan sumber materi genetik yang bisa kita ambil untuk DNA-nya begitu ya. Nah, dari penelitian kami memang sebenarnya kalau ditanya yang paling bagus yang mana itu sampel darah ya, Dok ya. Jadi darah ini merupakan sampel yang paling mudah untuk kita bisa mendapatkan DNA dengan kualitas yang sangat bagus begitu, Dokter. Ya oke, berarti bisa dari mana aja ya, Dok ya, tapi yang paling bagus memang dari darah. Cuman kan kadang breeder atau owner itu kan kadang kadang kan sayang ya kalau udah cinta banget sama burungnya. Itu kan sayang ya, Dok ya, kalau misalkan aduh nanti kalau misalkan dia kesakitan gimana kalau diambil darahnya seperti itu. Nah, kalau tadi berkaitan dengan sampel yang bisa diambil dari bulu, Dok, kan itu mungkin relatif lebih mudah dan tidak terlalu sakit bagi hewannya ya, Dok ya. Nah, itu bisa diambil dari burung usia berapa itu, Dok? Atau misalkan burung yang sudah ada bulunya itu bisa diambil, Dok, bisa dicek, Dok, jenis kelaminnya, Dok. Ya, memang yang menjadi kelebihan kalau kita melakukan molecular sexing ini ya, jadi kita bisa menentukan jenis kelamin burung itu sedini mungkin ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita bisa mengambil
sampel dari misalkan dari swab mulut ya begitu, terus kemudian juga bulu cabut. Mm-mm, Jadi mm-mm, ketika mm-mm. burung atau mungkin anakan burung begitu ya, itu sudah bisa dikondisikan untuk bulunya dicabut ya, ataupun juga tadi ketika swab untuk mengambil sampel yang ada di dalam mulutnya itu sudah bisa, maka di saat itu pun juga kita bisa Bisa. Hmm. ambil DNA-nya begitu. Jadi kalau ada Oh, pertanyaan oke. sejauh mana atau umur berapa burung ini bisa dilakukan molecular sexing atau penentukan jenis kelaminnya, Penentuan jenis yaitu kelamin. sampai dengan kita bisa mengambil sampel DNA-nya tadi, tentu saja itu dengan kualitas DNA-nya yang bagus seperti itu. Jadi sederhananya bulu cabut, karena memang kalau piyi ya, jadi anakan burung itu Hmm. eh, jadi pada umur misalkan 14 hari begitu ya, bulu-bulunya juga sudah keluar begitu, dan itu sudah bisa kita cabut ya. Ya tidak semua dok ya yang dicabut bulunya, jadi hanya satu dua saja begitu. Terus kemudian kita bisa mendapatkan materi genetiknya dan kita sudah bisa melakukan uji PCR. Nah, cuma ini yang sering terjadi, jadi bukan bulu rontok ya yang diambil, tetapi wajib dari bulu cabut, karena memang dari sisi kualitas DNA-nya, terus kemudian memastikan bahwa ya burung yang itu yang kita ambil begitu ya. Kalau bulu cabut kan, sorry, kalau bulu rontok kan kita nggak tahu kadang ini bulunya siapa begitu Mm-mm. ya, bulunya Punyanya yang ya. mana? Jadi Mm-mm. memang yang paling apa namanya, paling tepat dan mempermudah proses validasi adalah dengan menggunakan bulu cabut, ataupun yang tadi ya ambil darah, ataupun swab dari mulut begitu. Oke, tadi kan dokter Aziz sudah cerita ya apa namanya sumber dari apa namanya sampelnya apa aja. Nah, Hmm. kalau kita udah dapat sampelnya nih dok, sampelnya harus diapain sih sampai akhirnya kita bisa menentukan jenis kelaminnya tuh tahapannya kayak apa? Ya, Jadi itu jadi bulunya harus diapain, darahnya harus mm, diapain, epitelnya harus diapain sampai kita bisa tahu jenis kelamin itu prosesnya gimana ya. sih? Jadi memang setelah kita biasanya kalau burung datang begitu ya, terus kemudian kita ambil sampelnya tadi ya, bisa berupa bulu cabut atau tadi swab apa namanya mulut, ataupun juga tadi dengan melakukan pengambilan darah ya. Terus kemudian yang kita lakukan adalah mengekstraksi DNA-nya dok ya. Jadi kita ambil DNA-nya seperti itu ya, terus kemudian kalau ditanya antara sampel darah, kemudian sampel bulu ya, terus kemudian sama sampel swab swab mulut itu sama atau enggak, itu agak sedikit berbeda di awal begitu ya. Tetapi tujuan akhirnya adalah kita bisa mendapatkan DNA begitu ya. Dan DNA yang apa namanya, yang baik ya, tentu saja kita juga perlu cek juga untuk misal konsentrasi, terus kemudian kualitas DNA-nya, dan kemudian habis itu kita melakukan tadi ya yang dinamakan teknik PCR ya. Dan secara sederhana, dengan teknik PCR ini nanti kita bisa mendapatkan hasil ya berupa gambaran begitu yang spesifik, yang sangat spesifik antara jantan dengan betina. Nah, ini biasanya juga tergantung. Jadi kalau untuk metode PCR ada banyak juga ya, Dok ya, macam-macam, khususnya komponen yang ada di dalamnya begitu. Dan namun kalau dari beberapa penelitian yang kami lakukan, secara sederhana adalah biasanya nih ya, yang kami lakukan, kalau yang jantan itu hanya penampakan misalkan hanya satu garis begitu ya, tetapi kalau yang betina ini biasanya ada dua garis begitu. Jadi kita dengan sangat mudah menentukan, oh kalau hasilnya keluar dua garis itu betina, terus kemudian kalau satu garis itu adalah yang jantan. Dan kami juga di dalam melakukan penelitian sebelumnya begitu ya, dengan banyak spesies, kami juga mengkonfirmasi nih dok. Jadi antara informasi dari penjual ya, terus kemudian
hasil PCR, terus kemudian juga dengan hasil nekropsi ya. Jadi kami menemukan bahwa eh, antara PCR ya dengan bedah. Jadi kita bedah untuk benar-benar membuktikan ini tuh jantan atau betina ya. Karena dengan di bedah kita bisa melihat ya kalau yang jantan oh ada testisnya, oh kalau betina nanti ada ovariumnya begitu ya. Terus kemudian kita bandingkan nih. Ternyata bahwa yang hasil PCR ini itu 100% dong. Jadi 100% sama dengan yang hasil bedah tadi begitu ya. Nah, ini yang menariknya tadi saya sampaikan bahwa informasi dari penjual yang ya mereka sudah mungkin berpuluh-puluh tahun lah jualan burung begitu ya. Ternyata itu ya salah begitu ya. Bisa Jadi salah, bisa salah. ya dan derajat kesalahannya itu juga tidak hanya pada satu jenis burung begitu ya, tetapi kami menemukan hampir semua burung itu mereka semua tuh salah begitu ya. Terlepas tadi misalkan apakah memang benar mereka tidak bisa menentukan atau sebenarnya mereka juga mungkin ada faktor-faktor yang lain kami kurang tahu, tetapi berdasarkan pengamatan kami tersebut ya kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang dengan menggunakan teknik PCR ini kita benar-benar bisa menentukan jenis kelamin burung dengan lebih akurat gitu. Oke, oke, oke. Ya, itu kan tadi Dokter Aziz cerita risetnya Dokter Aziz ya. Jadi apa namanya berdasarkan hasil wawancara dengan penjual, terus dilakukan PCR, lalu di nekropsi, ternyata memang akurasi PCR-nya 100% ya Dok ya. Ya. Nah, apakah ini metode ini tuh bisa dilakukan di semua burung Dok? Burung-burung tertentu aja yang bisa PCR, yang bisa diidentifikasi dengan metode PCR ini? Ya, kalau untuk semua spesies burung begitu ya, kalau untuk sampel DNA-nya kita memang bisa ambil begitu ya, kita bisa dapatkan. Nah, tetapi memang untuk PCR ini ya, ternyata kami menemukan jadi tidak semua metode PCR itu bisa apa namanya cocok begitu ya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik begitu ya. Tetapi ini memang bukan penelitian yang baru begitu ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, sehingga sebenarnya banyak referensi yang sudah tersedia dan intinya mereka sudah melakukan begitu ya, misalkan untuk burung kakak tua misalkan atau burung kenari atau misalkan burung apa nama parkit ya atau misalkan burung-burung yang lain mereka sebenarnya sudah melakukan begitu dan kita hanya melihat oh mereka metodenya pakai apa PCR-nya hasilnya seperti apa dan kita tinggal adopsi saja. Tetapi memang dari beberapa penelitian kami ya untuk spesies burung mungkin yang masih baru begitu ya artinya yang belum pernah dicoba untuk molecular sexing atau tadi dengan metode PCR ini kita harus lakukan penelitian dulu begitu ya. Intinya penelitian singkat sih dok sebenarnya karena kebetulan kalau di lab kami ya untuk komponen PCR tadi ini kami sudah tersedia 5 jenis komponen PCR ya. Kalau kita bilang spesifiknya primer itu kita sudah punya 5 primer yang populer di seluruh dunia digunakan gitu ya. Nah, apakah tadi misalkan spesies burung yang baru gitu, ini kira-kira pasti bisa enggak? Kita tes dulu nih. Nanti kita cek mana yang paling sesuai, mana yang memberikan hasil yang paling baik, dan nanti baru kita bisa apa namanya menentukan langkah selanjutnya seperti itu kira-kira dok. Tetapi secara garis besar sih sudah banyak ya data-data atau informasi jenis-jenis burung yang bisa dideteksi secara molekuler begitu. Dan ini memang menjadi keterbatasan karena gini dok, di Indonesia itu kaya ya keanekaragaman hayati, jadi jumlah spesies burung Iya itu benar, ribuan betul dok, banget. hampir apa ya kalau di data kami Banyak ya variasinya. hampir 2 ribuan spesies lebih begitu ya dan ini memang yang menjadi tantangan juga nih buat para peneliti kalau bisa ada database
PCR sexing begitu ya untuk 2000 spesies, wah itu sangat bagus sekali dan bisa menjadi rujukan bagi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, dan kami melihat nah ini Prodi Techfed juga sedang mengarah ke sana dong. Jadi kita mengeksplor begitu ya burung-burung yang dulu mungkin gagal dideteksi, kita coba untuk deteksi dengan primer yang apa, kita punya macamnya ada banyak ini begitu. Oke, ya sudah cukup komprehensif ya tadi penjelasan dari Dokter Aziz. Nah, ini pasti apa namanya banyak yang bertanya nih, banyak yang penasaran juga dengan apa namanya metode PCR untuk penentuan jenis kelamin burung ini. Kira-kira berapa sih biayanya, Dok? Kalau misalkan saya nanti punya burung gitu, apakah worth it untuk saya melakukan PCR demi mengetahui jenis kelamin burungnya gitu? Pasti akan banyak yang tanya tentang hal ini. Kira-kira berapa sih, Dok, biayanya, Dok? Ya, kalau untuk biaya kurang lebih kalau di Prodi Techfed sekitar 150.000 begitu ya per Oh, nggak ekor terlalu mahal burung. ya? Ya, tidak terlalu mahal. Cuma ini dok, yang harus harus kadang yang harus di 150.000 itu untuk menentukan jenis kelamin burung ya, terutama buat burung-burung kicauan atau burung-burung, karena ini burung-burung itu harganya mahal ya dok ya. Jadi kalau misalkan murai batu, Iya, misalkan ya murai batu harganya oke lah 2,5 juta, sampai kalau yang jawara yang kualitas begitu bisa sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta. Bahkan kita juga pernah dengar perkutut aja misalkan harganya ada yang tembus 1 miliar. Burung merpati betul. misalkan Ya. ada yang harganya tembus ratusan juta gitu ya. Terus kemudian dengan metode PCR ini kita hanya 150.000, terus kemudian kita bisa menentukan jenis kelamin sedini mungkin. Karena memang biasanya dok kalau di penangkaran ini kan PY ya atau anakan burung itu kalau sudah bisa ditentukan jenis kelamin burungnya dok, biasanya memang nanti akan berhubungan atau korelasi sama harganya, dimana biasanya burung jantan itu harganya lebih tinggi Kicau. daripada betina ya. Jadi burung jantan itu kan untuk burung kicauan, untuk burung balak Betul. ya, terus atau Iya. racing ya, itu burung jantan dok. Jadi eh, sangat worth it, bahkan sangat murah sekali ya, 150.000 tadi dengan harga yang Ya, bisa murah itu. mencapai Saya pikir puluhan tadi ratusan juta. akan sampai Murah 500 dong. ribuan ya. Ternyata enggak Ndak, ya. ndak, 150.000. ya, Murah ini. ya Ya, murah. kalau dibandingin dengan harga burung-burung kicauan yang harganya sampai jutaan, 150.000 worth it lah ya untuk Ya dilakukan sangat apa worth it namanya dok. Nggak ada seksama. apa-apanya ya. Iya, Sangat iya, worth it iya. sekali. Tapi kalau untuk lamanya dok, Ya, eh untuk lama pengerjaannya dok, untuk lama pengerjaannya sendiri ya, kalau misalkan apa namanya kita apa namanya serial begitu ya, artinya ya sampel datang terus kemudian langsung dikerjakan, sebenarnya dalam waktu 1 hari juga juga sudah bisa dok ya, hmm, artinya 1 hari itu sudah cukup karena ekstraksi DNA itu kurang lebih sekitar 4 jam begitu ya, terus kemudian untuk PCR kurang lebih sekitar 2 jam ya, terus kemudian untuk analisis hasil ya kurang lebih 1 jam ya, jadi total itu sekitar eh, sekitar 7 jaman lah, jadi ya 1 hari lah dok ya, atau 2 hari deh, hmm. biar biar kerjanya agak santai dan hasilnya bisa bagus, tapi kita benar-benar bisa menentukan loh hasilnya jantan atau betina. Tetapi kalau Mm-mm. mau dikebut Atau yang ekspres betina. gitu ya, ya 1 hari bisa, Ya, bisa bisa juga bisa. ya, satu Kayak hari itu bisa ya, ya. PCR kan juga ada yang Berarti ini 5 gini jam, dok, ada yang 24 jam gitu ya. Bisa, 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 bisa. eh, Iya, 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 iya. kalau yang Tarifnya ekspres beda lebih tuh. beda harganya enggak ya? Ya, beda dong. Aduh, Kalau yang Iya, ekspres iya. ya ini kan ini nanti dok. ya mungkin 2 kali lipat gitu ya, bisa sih, satu satu hari bisa. Jadi teman saya itu kan ada yang hobiis ini dok, apa namanya? Cucak itu loh dok. Ya, Burung apa ya? Cucak hijau kalau nggak salah dia. Sebenarnya cucak ada macam-macam ya sepertinya ya, tapi dia yang cucak hijau. Nah, dia memang ada, sorry, dia yang cucak rowo. mm, Nah, dia tuh ada kendala di ini dok. Ternyata cucak ya, yang mungkin tadi balik lagi ke yang pertama dokter Aziz sampaikan tentang monomorfik. mm, Cucak rowo itu susah sekali mm, penentuan eh,
jantan betinanya dok. Jadi siapa tahu saya ketemu sama teman saya, ini coba saya nyeder deh, saya sounding mungkin dengan PCR dia akan lebih ini, lebih akurat juga kan ya dok ya. Bisa dok, bisa. Oke. Nah, terus ini dok, apa namanya? Tadi kita sudah bisa bicara tentang harga ya. Nah, di mana aja nih dok tempat-tempat yang kita bisa apa namanya melakukan bird sexing ini? Harus di laboratorium khusus kah atau di laboratorium mana gitu yang melayani bird sexing ini? Ya, nah ini dong, memang sebenarnya untuk lab-lab yang bisa melakukan molecular sexing ini juga tidak banyak begitu ya, artinya tidak di semua kota karena ini memang eh, membutuhkan fasilitas khusus begitu ya, dan juga apa namanya, kalau sampai dengan saat ini memang lebih banyak memang di apa namanya lab-lab pendidikan ya dok ya, dan salah satunya adalah di prodi kita di Sarjana Terapan Teknologi Veteriner ini kita sudah mempunyai fasilitas yang lengkap ya untuk melakukan molecular sexing begitu dok. Jadi kita bisa nih kalau kalau ada yang misalkan ingin mencoba untuk sexing begitu di lab kita, kita bisa melakukan begitu ya. Terus kemudian untuk kapasitasnya sendiri kita bisa karena kita punya 2 mesin begitu ya. Jadi itu pun satu mesin kapasitasnya 96, jadi total ya bisa bisa hampir 150 sampel juga kita sanggup dok dalam satu kali running begitu ya. Tetapi kalau di daerah lain secara garis besar saya belum tahu detail begitu ya. Eh, Kalau kita lihat sebenarnya di Facebook atau di mungkin di sebut merek tadi ya, Facebook atau online shop atau lain sebagainya. Kadang-kadang mereka punya tuh buka-buka jasa begitu ya. Tetapi terus terang saya juga nggak tahu itu labnya yang spesifiknya itu di mana begitu ya, karena Iya. memang selama ini belum ada lab yang secara resmi memang khusus menerima untuk bird sexing atau tadi molecular sexing. Tetapi untuk prodi sarjana terapan ini kita sudah bisa melakukan, dan monggo kalau misalkan ada yang ingin mencoba untuk menentukan jenis kelamin burung bisa bisa kita bantu seperti itu. Nanti coba saya infokan ke Ya. teman saya ya dok ya. Kalau di sana sendiri ada kekhususan ini nggak dok? Apa burung yang bisa dicek jenis kelaminnya itu yang jenis apa gitu dok? Eh, Semua jenis kelamin burung khususnya yang tadi ya, kalau hampir yang saat ini ya itu sudah bisa sih dok, kayak cocak hijau ya, terus kemudian juga Hmm, apa tadi oke. kakak tua ya, terus kemudian juga kenari ya. Jadi hampir semua mayoritas burung-burung kicauan ini sudah bisa dok, dan kami pun juga di sini untuk metodenya tadi ya kita sudah menyiapkan 5 jenis metode yang itu sangat populer di seluruh dunia. Artinya kita bisa explore lebih jauh ya, karena tadi saya sampaikan ini dok bahwa tidak ada apa namanya metode PCR yang universal untuk semua jenis burung ya. Jadi ini yang kadang orang Hmm, awam tuh tidak tahu begitu ya. Artinya kalau ada ya. spesies yang baru yang memang itu belum pernah diuji untuk menentukan jenis kelamin burung, maka mau tidak mau itu harus kita ini dulu dok, harus kita apa sedikit kita explore dulu begitu ya. Tetapi itu Mm-mm. juga sangat mudah sekali, artinya dalam waktu 1-2 hari kita bisa menentukan metode mana nih yang paling baik dalam menentukan jenis Hmm. kelamin burung. Nah ini karena memang kayaknya masyarakat Itu awam yang membuat spesifik ya ya, dok. jadi karena masyarakat awam belum tahu nih, mereka kira semua spesies burung itu langsung bisa begitu ya. Mm-mm. Tetapi tadi saya sampaikan di Indonesia tuh burungnya banyak begitu ya. Jadi dan itu semua belum pernah diuji. Jadi kita harus melakukan pengujian awal dulu. Jadi kita terus terang gitu ya. Jadi tidak tidak semua burung sampel masuk, oh kita bisa nih pasti nih keluar nanti. Jadi itu tidak tepat juga, karena tadi kami menemukan bahwa tidak semua metode PCR itu, karena kita tuh tidak tahu ya. Jadi kalau yang di
online atau misalkan tadi yang di e-commerce yang mereka misalkan PCR, terus kita tuh nggak tahu mereka pakai PCR apa, terus kemudian hasilnya bagaimana, begitu kita metodenya yang digunakan apa, begitu seperti itu. Karena memang di tempat kita ini adalah lab pendidikan dan kami pun juga melakukan riset. Jadi yang kami sampaikan itu berdasarkan pengalaman empirisnya kami seperti jadi berdasarkan penelitiannya kami, terus kemudian berdasarkan hasil studi studi literatur kita baca-baca banyak terkait dengan metode apa sih sebenarnya yang paling cocok. Kalau burung cucak hijau pakai metode ini, kalau burung kenari pakai metode ini, kalau burung kakak tua pakai metode ini, kalau burung perkutut pakai metode ini, itu kita sudah ada semua data-datanya gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Berarti sebenarnya dok ya tentang bird sexing dengan metode PCR itu mungkin di kalangan dunia veteriner seperti dunia kita itu ya dokteran hewan itu mungkin tidak asing ya, sebenarnya sudah ada beberapa tahun terakhir ini. Hanya saja ini yang mungkin perlu dikenalkan ke masyarakat lagi. Ya satunya dengan kita mengadakan diskusi seperti ini dok. Ini biar masyarakat tahu ternyata ada metode penentuan jenis kelamin pakai PCR ya seperti Ya. itu. Ya, ini juga sebenarnya Ini oke. dalam tanda kutip juga memudahkan juga ya kita apa namanya mendeliver apa ya bukan mendeliver ya, maksudnya menyebarluaskan informasi bahwa yang di PCR itu tuh bukan hanya COVID saja begitu ya, tetapi dalam menentukan jenis kelamin burung pun itu juga metodenya PCR loh yang digunakan dan kita bisa mendapatkan hasilnya yang bagus seperti itu. Ya, dan kita bisa menentukan jenis-jenis kelamin. Oh, ini jantan, oh ini betina begitu. Bener dok, kemarin kan ketika saya update status WA ya terkait poster kita ini, kemudian ada teman saya itu teman waktu saya kerja part time ini dok, waktu kuliah gitu dok, kita kan masih kontak-kontakan lah. Dia posisinya memang karena dia pelayaran, dia lagi posisi di luar negeri, dia suka burung sebenarnya. Dia sempat nanya ke saya, ini apakah sama metodenya sama yang dipakai PCR corona? Tapi masa sama sih? Dia seperti itu dok. Jadinya memang kita sekaligus ya ini yang menyampaikan metode PCR itu sebenarnya ada beragam. Metodenya sama ya, PCR polymerase chain reaction, perbanyakan materi genetik. Tetapi mungkin peruntukannya kan beda-beda. Jenisnya pun sebenarnya ada macam-macam ya dok ya, seperti itu. Jadi PCR itu bisa dipakai ini kan masuk macam nggak cuma tes corona Iya. aja. Nggak hanya tes corona aja. Ini kan ini masuk sesi tanya jawab ya dok ya. Nanti kalau teman-teman yang ingin bertanya bisa masuk ke kolom pertanyaan. Tetapi ini sebenarnya di chat WA saya ada yang nanya nih dok. Kalau dari sisi apa namanya? Kalau dari sisi keakuratan memang lebih akurat pakai PCR. Tapi dia nanya nih dok, kira-kira adakah kendala kalau menggunakan metode PCR seperti itu dok? Kendalanya bagaimana dok? Ya, kendala yang biasa kita temukan ya dalam metode PCR ini adalah yang pertama adalah tentu saja kualitas tadi ya dok ya, sampel DNA-nya ya biasanya. Jadi kita perlu benar-benar memastikan bahwa kita bisa mendapatkan DNA-nya ini dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik begitu ya. Nah, ini sekedar info, misalnya kalau darah itu seberapa banyak sih kalau kita butuhkan untuk ekstraksi DNA, itu tuh hanya sekitar 5 mikroliter dok, itu sudah cukup. Nah 5 mikroliter itu bilangnya seberapa ya? Jadi kalau 1 cc itu 1/200-nya gitu ya. Kalau 1 cc itu 1/200-nya. Jadi hanya sedikit saja yang perlu kita ambil ya dok ya begitu. Terus kemudian kalau bulu cabut berapa begitu ya, itu sekitar kurang lebih kalau mau agak nyamannya ya misalkan 3-5 begitu sih dok. Itu mungkin kelihatan agak banyak begitu ya, tetapi ya sebenarnya tujuannya adalah memastikan kita bisa mendapatkan hasil DNA ini yang baik dan juga berkualitas tinggi gitu dok ya. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah
yang menjadi kesulitan dari PCR ini adalah tadi ya, kalau untuk burung-burung yang belum pernah diuji ya tadi misalkan dengan metode PCR yang A, B, C, D, E begitu. Nah, itu yang kita harus melakukan namanya preliminary study dulu. Jadi kita harus memastikan dulu nih metode mana yang apa namanya yang bisa memberikan hasil yang terbaik, terus kemudian baru itu yang apa namanya kita pakai seperti itu ya. Nah, kalau untuk di kita sendiri ya untuk metode A B C D E ini kita sebenarnya punya kontrolnya begitu ya, punya kontrol positifnya seperti itu. Tapi memang sekali lagi bahwa dari tiap-tiap spesies ini ternyata metode A B C D E ini tuh tidak ada yang sifatnya itu universal gitu ya. Jadi tetap kita harus melakukan pengujian dulu begitu ya untuk benar-benar bisa menentukan apakah metode ini bisa digunakan. Jadi secara garis besar tuh ada dua, Dok. Jadi kualitas DNA yang kita dapatkan, terus kemudian metode deteksinya atau metode PCR-nya ini begitu, dan itu dia harus cocok begitu ya. Karena beda ya, Dok ya, antara spesies. Jadi jangan dikira misalkan untuk burung kakak tua dengan cucak hijau ya, terus tadi dengan murai batu, terus kemudian dengan apa kenari, dengan lovebird begitu ya. Itu metodenya yang digunakan sama persis. Ya belum tentu juga begitu ya. Artinya harus disesuaikan. Nah, itu yang itu masih menjadi kendala, tetapi ketika ada satu rujukan yang sudah berhasil dan kita tinggal mengikuti saja dan biasanya itu oke. Ngikutin, oke Dok. Dok, tadi terkait ini Dok, bulu cabut Dok. Ada yang nanya tuh bulu cabut itu maksudnya dicabut bulu bagian mananya, bulu bagian apa Dok? Kan ada bulu sebenarnya. Mungkin maksudnya dia yang nanya ini ada mungkin ada bulu. Kalau bulu cabut sebenarnya bulu yang bagian mana saja Dok ya, tetapi ini memang juga tergantung dari kerelaan yang punya burung. Kalau kita sebenarnya ditanya yang mana itu yang ini bulunya yang paling besar. Jadi jangan yang halus. Oh, justru bulunya yang paling besar. Kalau bisa itu bulu muda, Dok. Kalau bisa bulu muda ya. Ya, karena kalau yang bulu tua itu memang kalau kita bilang jumlah sel di bagian ujung apa namanya ujung bulu yang dicabut itu lebih apa ya, lebih sedikit gitu. Jadi kalau ditanya bulunya yang mana, satu bulunya yang paling besar lebih enak, biasanya ekor Dok, biasanya pada bagian ekor ya, ataupun misalkan pada bagian sayap itu. Terus kemudian kedua bulunya tuh yang bulunya kalau bisa yang besar begitu ya, karena di situ banyak intinya sel-sel yang mau kita pakai itu banyak begitu. Kalau misalkan bulunya besar terus kemudian selnya juga banyak, satu bulu aja cukup Dok, nggak usah banyak-banyak. Iya begitu. Jadi bukan bulunya yang halus banget. Kalau yang bulunya halus banget ya nggak bisa. Iya, sepertinya sulit ya. Oke, sebenarnya arah pertanyaannya dia berharapnya ke situ Dok, mungkin ya Dok ya. Karena kok dia apakah bulu yang halus seperti itu? Kalau jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan DNA-nya yang berkualitas Dok, supaya nanti enak ketika kita melakukan PCR. Nah, itu sederhananya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sel-selnya itu tuh sebanyak mungkin. Nah, itu ya kalau kita disuruh milih ya bulu yang paling besar, terus kemudian bulunya ini bulu muda ya, bukan bulu tua, tapi bulu muda gitu. Karena itu lebih banyak untuk selnya yang bisa diambil. Tadi dokter sempat menyampaikan juga ya Dok ya, paling apa namanya paling gampang lagi dalam pengujian itu sebenarnya dari darah ya Dok ya? Ya, jadi darah itu jumlahnya nggak begitu banyak udah pasti gitu ya. Ini Dok, sebenarnya kalau ditanya dalam mendapatkan DNA dari bulu, dari tadi ya dari swab mulut ataupun dari darah, itu memang darah yang paling nomor satu untuk mudah sekali mendapatkan DNA-nya dan kualitas DNA-nya itu paling bagus Dok. Jadi kalau darah itu kita bisa mendapatkan kualitas paling bagus. Nah tadi kalau ditanya jumlahnya
sebenarnya itu hanya 1/200 mili Iya, saja sedikit sih ya. sebenarnya. Jadi tidak banyak dok, jadi hanya 5. Pengalaman kami itu hanya 5 sampai 10 mikroliter ya. Artinya hanya Sedikit 1/200 sampai sekali dengan dok. 1/100 cc. Jadi sedikit sekali yang Cc kita mili butuhkan, ya. dan Oke. itu kita bisa uji untuk berulang-ulang loh dengan hanya sampel segitu saja. Jadi gini dok, misalkan nanti ada pemilik atau owner gitu ya dok ya, yang dia aduh aku kasihan nih nanti kalau burungnya diambil darahnya, kasihan, ya udah pakai bulu bisa. Kalau misalkan ada yang aduh sayang ya bulunya nanti kan jadi jelek misalkan seperti itu kan, walaupun hanya satu ya sebenarnya satu cukup ya dok ya untuk bulu ya, nanti bisa diarahkan ke yang darah tadi. Iya. Dok, ini ada pertanyaan di kolom pertanyaan ya dok ya, dari Krisna Febri dok. Ini untuk sampelnya itu bisa dikirim kemana dan kira-kira biayanya berapa? Sebenarnya tadi sudah kita bahas, tapi boleh dok dijawab dok, biar spesifik langsung ke orangnya. Nah ini yang apa namanya, untuk lebih nyamannya ya dok ya. Jadi ya bisa juga sih kalau misalkan kirim darah begitu ya, atau kirim bulu. Tetapi yang paling baik sebenarnya juga kalau bisa sih memang langsung datang begitu ya dok ya, langsung datang karena Datang bawa iya, bulunya. karena apa namanya, satu kualitas dari sampelnya baru begitu ya, fresh begitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita pun juga yakin bahwa ini tuh dari sampel yang burung ini begitu ya. Jadi apa namanya, kita pun juga dari nanti mengeluarkan hasilnya juga enak bahwa ini adalah sampel dari burung ini begitu. Nah ini yang dalam tanda kutip sebenarnya juga sering sekali terjadi di dunia penghobi ya. Jadi memang kadang tukar menukar sertifikat jenis kelamin dan lain sebagainya itu juga sering terjadi. Nah kita ingin meminimalisir itu, sekaligus juga dalam tanda kutip adalah supaya kita bisa dapat DNA yang benar-benar berkualitas. Memang sebaiknya sih langsung seperti itu sih ya. Tetapi kalau tetap mau mencoba ya bisa juga tadi misalkan dengan bulu cabut ya, ataupun darah begitu, terus kemudian dikirim ke kampus begitu ya. Cuma nah ini yang kadang-kadang nanti untuk kualitas DNA-nya, karena sekali lagi bahwa metode ini tuh faktornya banyak begitu ya, kualitas DNA, terus kemudian juga apa namanya, untuk metode yang digunakan begitu, itu juga berpengaruh. Sama sih dok, kalau kita mau swab PCR corona kan orangnya suruh datang begitu ya, untuk langsung diambil begitu. Karena apa? Untuk memastikan bahwa ini sampelnya fresh begitu. Ya, ini sampelnya fresh. Terus kemudian ini sampelnya Bu Dokter Clara, ini sampelnya Bu Dokter Fajar. Gitu. Jadi sebenarnya tidak sesederhana itu, tapi ada tujuan-tujuan lain juga yang apa intinya kita untuk apa namanya ya, jadi memvalidasi ya. Jadi memang ini memang benar-benar sampel ini begitu. Gitu sih dok. Iya, karena kalau dokter Aziz dan tim kan sudah tahu ya nanti yang diambil, misalkan mau bulu cabut yang diambil mananya, atau misalkan kalau misalkan mau ambil darah yang diambil di darah yang bagian mana, di bagian sayap kah atau bagian mana misalkan seperti itu. Jadi emang lebih baik bawa ininya ya dok ya, bawa burungnya langsung aja, malah daripada nanti hanya ngirim apa namanya bulu cabut atau darah, tetapi nanti harus ngulang diambil lagi dan sebagainya. Oke. Kalau yang tadi nanya lagi dok, biaya dok, dikirim kemana dok? Kalau dikirimnya tadi ke Prodi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner, Sekolah Vokasi UGM begitu, ke Dokter Aziz begitu sudah bisa. Kalau untuk alamat detailnya saya juga kurang hafal, tetapi di Google banyak begitu ya. Maksudnya Prodi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner Sekolah Vokasi UGM, nanti sudah muncul di situ alamatnya. Oke, ya. Gitu, Dokter Fajar, kira-kira ini sepertinya dari
yang ngechat WA itu sudah kejawab tadi beberapa pertanyaannya. Jadi saya hanya ambil beberapa aja dok, karena beberapa sudah diterangkan dokter Aziz di depan tadi. Kemudian dokter Fajar barangkali ada yang pengen ditanyakan juga dok. Udah tadi sebenarnya pertanyaan saya sudah terwakili tadi, ternyata sudah ada yang menanyakan, jadi cukup dari saya. Ya. Oke, ya dok. Oke. Dokter, monggo dokter Fajar. Oke, saya summary ya, apa yang kita summary obrolkan ya, hari ini ya. Oke, tadi dari awal dokter Adi sudah menceritakan tentang apa sih itu bird sexing. Bird sexing adalah metode untuk menentukan jenis kelamin dari burung, terutama burung-burung yang monomorfik. Burung monomorfik itu adalah burung yang mungkin secara kasat mata, kalau kita melihat hanya dengan mata aja itu kita susah membedakan mana yang jantan mana betina, sehingga kita butuh metode untuk membedakan mana burung jantan dan betina. Nah, tadi dokter Aji sudah menceritakan sebenarnya banyak metode yang bisa dilakukan untuk kita bisa membedakan burung jantan dan betina. Tetapi metode-metode yang sudah ada itu ternyata kurang spesifik, tingkat akurasinya, masih sering terjadi kesalahan dalam kita membedakan burung jantan dan betina. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Dr. Aziz memberikan kita pengetahuan baru nih. Ternyata metode PCR yang selama ini kita tahunya, mungkin masyarakat awam tahunya metode PCR ini hanya dilakukan untuk pengujian COVID-19, ternyata kita bisa loh menggunakan metode PCR ini untuk melakukan bird sexing, yaitu digunakan untuk melakukan menentukan jenis kelamin burung. Dan ternyata tingkat akurasinya sudah dibuktikan nih sama Dr. Aziz dan tim bahwa tingkat akurasinya ternyata 100% ya. Jadi memang ini metode yang sangat akurat dan tidak melukai ya dok ya, karena relatif mudah, sampelnya cukup dari cabut bulu, dari swab mulut, dan juga dari darah yang volumenya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, sehingga mungkin ini akan bisa dijadikan salah satu alternatif untuk teman-teman yang punya hobi di bidang burung, terutama mungkin burung-burung kicau ya, terutama ya, karena ternyata harganya nggak mahal, karena ternyata 150.000 cukup ya dok ya. Tadi saya berpikir bahwa harganya jangan-jangan 500.000 nih, ngapain saya ngeluarin 500.000 cuma buat tahu jantan betina gitu. Tetapi ternyata tadi dokter Aziz sudah menyampaikan bahwa ternyata harganya cukup murah, cukup terjangkau, 150.000 cukup lah ya, terjangkau kalau dibandingkan dengan harga burung yang mungkin sampai jutaan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ini nanti akan bisa jadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk membedakan burung jantan dan betina. Oke, seperti itu dok. Summary kita hari ini, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat ya dok, dan bisa menambah pengetahuan kita dan juga teman-teman kita yang lain. Ya. Gitu. Oke, dari saya cukup sekian dok. Ini juga ada tambahan. Oke, siap. Ya betul dok. Nanti ini juga akan kita share ya dok ya di YouTube, di YouTube ya dok ya. Kita akan kita sampaikan. Oke. Yep. Oke, mungkin itu saja dari kami. Nanti bulan depan kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Tetap stay tune ya teman-teman di Your Vet channel. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih sekali Dr. Aziz. Ini sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di hari Sabtu dok. Ini ya weekendnya Dr. Aziz jadi sedikit terganggu 1 jam ini dok. Tapi terima kasih sekali ya dok ya berkenan untuk meluangkan waktu untuk diskusi sama kami dan teman-teman di luar sana. Terima kasih dokter. Ya. Oke, sampai jumpa. Monggo dokter ada tambahan dokter, silakan dok. Enggak dok, jadi ya mengucapkan terima kasih juga ini kepada dokter Farah dan dokter Fajar yang sudah memberikan ruang ya edukasi dari kita Prodi Sarjana Terapan Teknologi Veteriner, dan saya kira ini juga bisa menambah wawasan bagi masyarakat awam ya, termasuk juga tadi informasi seputar bird sexing ya, ataupun menentukan jenis kelamin burung yang saat ini juga sebenarnya sedang mulai banyak berkembang begitu ya, terkait dengan metode PCR ini begitu. Cuma tadi kita memang menyampaikan
kadang yang menjadi kendala dan kenapa harus misalkan datang langsung atau misalkan faktor-faktor yang juga sebenarnya bisa mempengaruhi kualitas dari pemeriksaan nantinya. Dan sekali lagi ini memang tujuannya adalah untuk bisa memberikan hasil yang terbaik seperti itu. Jadi terima kasih sekali Dokter Clara dan Dokter Fajar atas kesempatannya. Sama-sama dok. Oke, Dokter Aziz, nanti kalau misalkan kan tadi tentang blood sexing, Dokter Aziz kan risetnya tidak hanya blood sexing ya dok ya, tapi ada yang lain barangkali nih ke depan kalau misalkan kita undang Ya, lagi, oke ya dok ya, Ya boleh. harus oke ya. Oke, baik, dan saya sampaikan terima kasih juga ini ke teman-teman yang sudah bergabung tadi yang mungkin sempat join kemudian apa namanya yang juga bertanya ke Krisna Febri, terima kasih sekali untuk pertanyaannya tadi. Kalau misalkan ada yang pengen dilihat lagi, mungkin barangkali gabungnya terlambat, misalkan bisa dicek nanti di YouTube, YouTube akan kami share di sana. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima bye. kasih. Terima kasih. Bye-bye.